Saya minta PPT-nya langsung. Ya. Tadi kita sudah dengar suara Tuhan. Sekarang urusannya adalah bagaimana kita punya karakter yang bisa membuat kita sampai ke destiny. Tapi sering banyak orang sudah baca firman, sudah lakukan banyak. Tapi kok kenapa tersendat-sendat? Kenapa tidak bisa mencapai yang Tuhan sudah bukakan? Oke. Kita akan, jadi judulnya adalah mematahkan kutuk dan memiliki karakter Kristus. Ya, oke. Definisi kutuk. Kalau dikatakan ada di kamus Indonesia yang dikatakan doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Saya punya teman, kakaknya lagi dia kecil, marah. Satu hari kakaknya bilang begini, kalian tidak akan pernah menikah. Sampai hari ini mereka gak bisa menikah. Padahal cantik, kaya, semuanya ada. Tapi kutuk itu seperti membelenggu. Ya, yang kedua kutuk turunan. Itu adalah kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh keturunan yang di atas kita. Yang diwariskan ke keturunan selanjutnya. Next. Ratapan 5 ayat 7 mengatakan di versi ayat E, nenek moyang kami berbuat dosa dan sudah tiada lagi, sudah meninggal. Dan kami menanggung kesalahan-kesalahan mereka. Keluaran 34 ayat 6-7, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada berlibu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini yang kita harus pelajari, jadi tidak ada kutuk yang bisa ada dalam hidup kita. Kita mau putuskan hari ini. Kesalahan, next. Kesalahan-kesalahan nenek moyang kita seperti apa? Biasanya karena mereka praktek okultisme. Mungkin dari sekian yang dari bapak ibu yang ada di sini, mungkin bapaknya pernah dukun atau kakeknya pernah dukun. Ya, itu praktek okultisme. Ya, kalau dia lihat penglihatan, kadang-kadang bisa jadi rancu kotor. Dia dengar suara pun ada 3 suara minimal. Ada suara Tuhan, suara iblis, dan suara dirinya sendiri. Ya, jadi dia bingung. Yang selanjutnya adalah ikatan janji dengan kuasa kegelapan. Apalagi, ini gak bisa dibahas banyak ya karena gak waktunya gak ini. Cuma saya yang penting-penting aja. Ikatan misalnya gini, ikatan janji. Ada ya kalau orang Chinese itu kasih kue pang dijual ke orang lain. Apalagi dijual ke wihara. Ya, terus ada ikatan-ikatan perjanjian dengan kuasa gelap. Ya, yang ketiga dosa pastinya. Perbuatan dia di masa lalu. Tadi ibu udah cerita, perbuatan dari kakek yang punya istri banyak dan semuanya. Tahu-tahu mengejar ibu. Kan gak tahu apa-apa, kenapa ibu juga gak ngerti apa-apa. Ibu pastinya nih bukan orang yang pecicilan. Tapi orang kok bisa begitu? Karena itu kutuk yang harus diberesin. Lalu kata-kata yang melawan Tuhan dan Alkitab. Ya itu. Nah dampak ada kutuk atau keterikatan oleh roh jahat. Yang pertama, pertumbuhan rohani terhambat. Biasanya saya suka ajarin tentang pentahiran. Bagaimana seperti ada selaput yang nutup mata kita. Kita gak bisa nangkep yang Tuhan mau kita tangkep. Kayak ada sesuatu yang nutup gitu. Kita gak bisa jebolin gitu. Kadang-kadang ada aja jatuh di situ ya. Nah itu pertumbuhan rohani terhambat, kita boro-boro lah bisa mencapai finish strong. Itu kayaknya berat banget ya. Lalu berpengaruh terhadap tingkah laku sehari-hari dan karakter seseorang. Pastinya nanti kita akan belajar ya. Kejadian 12 ayat 3 mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat dari Bapa Abraham, Ishak dan Yakub turun ke kita. Kutuk pun jadi turun. Ya. Lalu
Kita Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, dia sutradara dalam hidup kita. Sekalipun iblis coba, kan kita diciptakan seperti gambar Tuhan ya. Kejadian 1 ayat 26. Iblis coba mengobrak-abrik, tapi Tuhan bilang gini, aku loh sanggup melepaskan, membebaskan yang tertawan dan tertindas. Ya, jadi percaya, jangan pernah pergi ke dukun atau orang-orang pintar untuk melepaskan kita. Enggak bisa, bohong, itu makin mengikat. Ya, datang ke Tuhan. Next, seperti biasa saya katakan, kalau kita punya karakter, itu mulainya dengan yang mulai perbuatan yang pertama, diulang-ulang jadi kebiasaan, ujungnya jadi karakter itu. Nah ya, nanti kita tahu bahwa pembentukan karakter itu bisa macam-macam. Ya, nah kebiasaan yang diulang-ulang ini ya jadi karakter. Ini cepat aja ya, yang nggak perlu. Pengaruh proses pembentukan karakter. Next, yang pertama keluarga, lingkungan. Anak itu copy paste. Nah, Miel aja copy paste. Ya, bapaknya kan suka begini sama dia. Begitu dia datang gitu, nanti dia ke kita juga gitu. Ya kan, perhatiin, dia selalu memperhatikan. Saya bilang gini, ini kayak bapaknya bener ya. Bapak semuanya dia copy paste ya. Nah, makanya kalau kita jadi orang tua, jangan kasih anak copy paste kita yang jelek. Saya bersyukur tadi lihat Nancy. Dari kecil saya ingat Pak Yusak selalu bilang gini, jangan sibuk bersaksi sama orang lain toh, tapi bersaksi sama anak-anakmu. Ya, terus akhirnya saya terus bersaksi. Yang saya bersyukur adalah dia copy paste kehidupan saya sama Tuhan. Dia lihat bagaimana saya sama Tuhan. Saya kenapa tadi dia bilang, saya cuma tanya dia gini, Kak mau dengar suara Tuhan ya? Karena saya tahu Tuhan mau bawa dia ke luar negeri. Saya bilang gini, Tuhan perjanjiannya Tuhan, kalau dia belum dengar suara Tuhan, aku ini enggak lega. Dia harus dengar suara Tuhan, aku lepaskan dia dengan tenang karena dia dengar suara Tuhan. Itu yang cita-cita saya bukan apa-apa, cuma dia dengar suara Tuhan dan saya bersyukur. Dia lihat kopi saya. Ya, jadi hati-hati, keluarga itu pertama. Yang kedua temperamen. Kita nggak bahas hari ini ada koleris segala macam. Itu gennya dari gen orang tua. Dari 6 orang di atas kita, dari kakek, nenek, kedua orang tua kita. Jadi kadang-kadang dari kecil lihat Miel nih, udah kelihatan sanguin koleris. Dari kecil udah kelihatan ya. Ini anak yang berani banget gitu. Kita udah tahu kalau coba lihat anaknya Stanley, melankolis kayak bapaknya kan. Udah kelihatan dari kecil. Itu udah dari sananya ada gennya gitu ya, DNA-nya. Yang selanjutnya adalah pendidikan. Waktu kita dididik, kita tahu, kita belajar yang benar dan yang salah. Pengalaman, bayangan masa lalu. Nah ini, kalau masa lalu kita baik, nggak masalah. Tapi kalau pengalaman, bayangan masa lalu itu jelek, itu butuh waktu. Karena setiap kali misalnya begini ya, dari kecil dia tahu bapaknya cuma main rotan. Pukul, tiap kali dia 1 hari itu terima pukulan minimal 10. Dia tahu itu jelek ketika dia bertobat. Tapi ketika dia lagi gak benar-benar on sama Tuhan, dia capek. Dia akan ingat, refleks itu karena terserekam di bawah alam sadar. Ya, itu yang pengalaman masa lalu. Faktor X adalah kutuk keturunan. Kita tahu kutuk next. Kutuk itu bisa macam-macam, kutuk kemiskinan. Nanti kita belajar, miskin bukan cuma jasmani. Bisa miskin di jiwa dan rohani. Dan kutuk kegagalan, kebodohan, perzinahan, pemberontakan. Dan 12 kutukan bulan. Nah, ciri-ciri orang yang kena kutuk kemiskinan. Yang pertama sangat takut kekurangan, walaupun udah punya uang nih, punya makanan, itu takut kekurangan, takut ini. Kadang-kadang tuh kalau udah saking miskin ya, itu kami pernah datang anak dari ke rumah Shalom. Saking pernah miskinnya ya, itu makan roti dikasih sama kita, plastiknya dimakan. Sekarang anaknya masih sama kita. Tapi
Tapi lagi kecil saking miskinnya dia takut nih, ini mesti dimakan semuanya. Ya, yang kedua, dia suka gratisan. Bukan kita gak boleh gratisan loh. Tapi apa-apa gak mau bayar, semua gratisan. Kita ingetan ya jangan begini. Semua gratisan, apalagi pakai nama. Saya hamba Tuhan loh. Wah itu gratisannya Tuhan bisa cembetut itu. Ya jangan suka gratisan. Yang ketiga, nih pelit. Karena dia bilang gini, kalau aku keluarin untungku segini. Ini gak bisa keluar segini. Banyak ini bukan hanya orang gak punya uang. Yang punya uang aja loh. Kadang-kadang suami istri. Suaminya dapatnya sekian ratus juta, istrinya bilang gini, kamu nggak tahu ya ada biaya-biaya yang harus keluar. Itu ada kemiskinan di jiwa ya. Lalu haus bekerja keras, harus dan merasa tidak ada yang peduli, sangat takut jadi miskin. Ciri-cirinya ya, lalu tidak berani memberi perpuluhan, kadang-kadang hitungan, belum cukup. Padahal begitu dia nggak memberi, jadinya langit tembaga yang di atas. Yang selanjutnya lah mudah iri, tidak bisa terima orang berhasil. Ini kalau miskin di jiwa ya. Lihat orang berhasil begini, kenapa dia bisa berhasil? Kenapa aku gak bisa? Gak bisa lihat abundant dengan abundant mentality. Tapi miskin di jiwanya. Ya, pembalikan keadaannya adalah jangan takut kekurangan. Percaya Tuhan pasti cukupkan, percaya bahwa Tuhan Jehovah Jireh. Saya ingat yang namanya Kenneth Copeland. Ya, dia pernah nggak punya duit sama sekali. Satu hari dia bilang istrinya gini, jangan ganggu aku, kasih aku di kamar. Saat di kamar 3 hari coba begini, Jehovah Jireh, engkau Jehovah Jireh, engkau Jehovah Jireh, engkau Jehovah Jireh. Aku percaya engkau Jehovah Jireh. Istrinya bilang gini, jangan-jangan dia gila dia. Masa Jehovah Jireh terus. Hari ketiga apa hari keempat, dia ditelepon sama Oral Roberts. Kamu bisa nggak jadi pilot pribadiku? Itu orang yang percaya. Sekalipun belum kelihatan bahwa Tuhan Jehovah Jireh. Yang selanjutnya adalah suka dan berani memberi perpuluhan dan persembahan sesuai yang digerakkan Tuhan. Sekalipun Tuhan lagi di semuanya tinggal sedikit, berani gak? Kalau kita berani, kita gak ada kemiskinan di sini. Kita percaya. Saya ingat selalu kata-kata dari Reinhard Bonnke. Don't look at your pocket, look at God's pocket. Dia lihat KKR jutaan di Afrika. Dia cuma lihat uang poketnya Tuhan, dompetnya Tuhan, bukan dompet dia. Ya, selanjutnya adalah mulai belajar mengelola keuangan dengan bijak dan ubah cara memakai uang yang salah. Sekalian ya, kalau ini urusannya di jasmani. Ada orang ya, udah tahu uangnya nggak seberapa, tapi orang ganti handphone dia ikut ganti handphone. Ini sebetulnya bukan yang butuhkan, tapi yang dia ingini. Itu jadi begitu terus, nanti utang di kartu kredit, nanti kejar-kejar, nanti begitu lagi. Nah itu juga salah satu karena apa? Dia lihat misalnya gini ya, ada seorang punya orang tua, bapaknya. Modelnya kayak gitu. Terus jadi dia juga nggak punya uang banyak. Dia selain patahkan kutuk itu, dia harus tahu nggak boleh ikutin cara orang tuanya. Kalau itu salah, dia harus ubah cara mengelola keuangannya. Yang selanjutnya adalah ikut senang dengan keberhasilan orang lain. Supaya kita ini punya jiwa besar. Kalau orang bahagia langsung samperin, thank you. Selamat ya, ajarin dong, terima kasih. Kamu tuh emang luar biasa. Tapi sering nih orang punya kutuk kemiskinan. Yang dia lihat gini, apa bagusnya sih? Sebetulnya kan dia punya kesalahan. Dikasih yang kecil-kecil. Kesalahan, gak ada orang gak punya kesalahan. Dicari-cari kesalahan. Nah itu yang tidak boleh. Nah kutuk kemiskinan nextnya adalah dari Matius 6 ayat 25. Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Banyak. Bahkan Tuhan bilang, aku memberkati orang benar pada waktu tidur. Asal kita menyerahkan hati Tuhan. Enggak usah ya kita mesti kerja baru kita bisa berkecukupan. Enggak. Makanya tadi ya. Ibu bilang apa? Dia adalah apa? Pas. Nah enak kan? Pas butuh 1 miliar keluarnya 2 miliar.
Pas butuhnya 2 miliar, keluarnya kita bilang 5 miliar. Ya, selalu. Saya dulu kalau saya ikut beliau udah lama. Katanya gini, kalau saya ngomongin yang Rin, cukup 2 minggu urusan saya. Saya pikirin 2 minggu dulu, yang lain ntar lagi. Betul tuh, semuanya cukup. Saya yang melihat, kita ini dulu kalau yang pernah datang ke ruko kita, udah toiletnya toilet jongkok, terus pasirnya banyak, itu sewa tikusnya kemana-mana. Aduh benar-benar dulu, tapi bisa hari ini kita dapat ini tuh semua. Karena kekayaan di sini loh. Ibu tuh ibu saking pedenya nih, nggak ada kemiskinan sama pede semua. Apa aja pede, mau salah pun pede. Saya sering gini, aduh beliau ya, misalnya gini ya, dia datang nih, salah kostum. Kalau kita kan gini, aduh gue mesti ganti. Ya mah tenang aja, ya gini, aku mesti ngambil tuh pedenya kayak gitu. Nggak ada kemiskinan sama sekali di jiwanya. Begini, biarin aku apa adanya, aku masih cantik kok. Itu orang nggak miskin. Itu orang kaya ya. Nah, karakter Kristus yang dimiliki kalau kita habis itu semua, kita ubah tingkah laku kita, karakter kita. Kita harus punya yang namanya murah hati. Murah hati itu memberi lebih dari apa yang kita bisa beli. Selanjutnya adalah suka memberi. Siapa yang masih begini? Gue hitung-hitung suka memberi. Aduh, hitung-hitung dulu. Suka memberi tapi juga jangan konyol. Suka memberi tanya Tuhan. Ya, lalu abundant mentality yang tadi saya bilang gini, orang ini gak pernah iri. Dia punya jiwa yang besar, dia bilang gini, kalau ada memang jatahku pasti dapat kok. Tapi bukan berarti gak peduli cuek, tapi aku percaya kok. Aku lakukan apapun yang Tuhan mau, percaya semua akan datang. Saya ya gak pernah ngomongin ke orang tua saya. Tapi mereka cuma lihat bagaimana Tuhan cukupin semua kebutuhan saya. Suami saya boleh menggila, tapi Tuhan suamiku. Dia yang beres, saya gak pernah juga miskin ngelihat orang gitu ya. Aduh enak banget gitu, terus saya mulai iri gitu ya. Saya tahu semua punya bagian masing-masing. Yuk langsung ya, duduk aja. Kita kalau yang merasa ada kutuk kemiskinan, kita doa yuk. Kirnata sakir ya, ada kutuk kemiskinan. Dalam nama Yesus hari ini juga kami mau batalkan semua kutuk-kutuk kemiskinan dalam hidup kami. Kami katakan dalam nama Yesus tidak ada miskin di jiwa. Dalam nama Yesus hari ini Tuhan kami katakan semua roh kemiskinan, roh pengemis, semuanya kami tolak dalam nama Yesus. Kami bersihkan dari hidup kami. Kami katakan kami punya perjanjian kelimpahan. Kami punya perjanjian bahwa kalau jawaban sini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, semuanya dicabut, dibuang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Satu persatu ya kita patahkan itu semua. Yang selanjutnya kutuk kegagalan. Ciri-ciri orang yang kena itu adalah cepat menyerah. Belum apa-apa udah nyerah duluan. Belum juga ada yang sulit aja udah menyerah. Yang kedua adalah sudah mendepati puncak loh. Udah mau berhasil nih. Tiba-tiba batal. Tiba-tiba gak tahu gimana gagal. Tiba-tiba ada yang bilang apa, tato batal. Yang ketiga. Sering tidak bisa selesaikan tugas pekerjaan dengan tuntas. Rasanya gini, gak bisa deh. Gak bisa deh. Rasanya setiap kali aku gak pernah berhasil. Gak bisa lah, gak bisa. Dalam nama Yesus ada kuasa perkataan. Jadi kita harus membalikan keadaan inilah putuskan kutuk kegagalan dari keturunan di atas. Yang kita perhatikan ya di atas kita tuh punya kegagalan. Yang kedua, ubah cara kerja. Ubah cara kerja, ada orang saya lihat gini, gagalnya itu dari engkongnya ke bapaknya ke anaknya. Karena ternyata mereka semua itu yang tadi tanda-tandanya cepat nyerah. Dan belum apa-apa, nggak dihitung semuanya. Kemarin ini kan udah belajarin cara kerja karunia dan karakter. Nggak dihitung, nah semuanya cara kerja kita harus diubah. Yang selanjutnya adalah kawal dengan doa dan deklarasi. Kalau kita tahu ada kutuk kegagalan, dalam nama Yesus setiap kali dikawal dengan doa. Terus doa, kawal dengan doa. Nggak perlu mendadak kalian punya penglihatan. Asal kawal dengan doa. Percaya, perkatakan. Waktu saya jadi bankir, setiap kali saya mau pergi, saya lihat ada kendala, saya ngomongin.
Bahkan saya mau berangkat aja nih ya, hari ini mau pertemuan dengan direksi dari Papua. Tiba-tiba Jakarta itu macet bener karena hujan. Ini kalau teman saya nggak ikut, ini susah nih ngedilnya soalnya udah ada bagian-bagian. Langsung saya begini, angkat tangan saya, dalam nama Yesus. Aku minta malaikat bawa dia, nggak tahu pakai caranya gimana, bawa dia datang, tidak terlambat. Dia bilang tiba-tiba, saya ini bawa koper lu segini katanya. Saya bingung, ini udah nggak ada orang lewat, nggak ada gojek, udahlah saya ikut gojek aja dan nggak usah gokar. Waktu itu nggak ada gokar, tapi nggak usah yang mobil lah, taksi gitu. Tiba-tiba ada gojek lewat, berhenti depan dia. Bu, mau kemana? Mau ke airport ya? Iya, bisa ya cepet, bisa. Dia bilang, aku nih gak pernah naik gojek ya. Pakai koper gede begini, rambutnya cantik lagi. Dia bilang, abis ke saya aut-autan karena itu angin. Tapi saya mau katakan, masuk tuh. Itu adalah salah satu yang bisa bikin gagal. Itu ya. Lalu selanjutnya adalah belajar dari orang yang berhasil. Kalau caranya gimana ya orang berhasil? Saya mau bilang ya, waktu saya mau jadi kepala cabang. Bos saya ini ikut aku 3 hari. Duduk di kantorku, ikutin apa yang ku kerjakan. Hah? Mau jadi kepala cabang? Ikutin. Saya duduk 3 hari sama dia. Liatin dia ngapain, ngedeal sama customer, yang ini. 3 hari bilang gini, udah bisa. Karena dia tahu kualitas anak buahnya. Dia cuma bilang gini, besok jadi pemimpin, duduk sama saya 3 hari. Itu belajar. Dan saya benar-benar belajar dari dia. Ya. Dan selanjutnya adalah tidak mudi Bapak Ibu. Orang tuh suka mut-mutan. Kalau mood itu nanti kerjaan dia udah lewat, kesempatannya lewat karena mood. Harus set ini bilang gini, moodku lagi gak enak pun, minta pertolongan Tuhan. Jalanin, kerjakan, tuntaskan. Ya. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tapi dalam semuanya itu kita, ini ayat yang kita selalu suka, kita ditentukan lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ini loh penguasa. Kita ini lebih dari pemenang. Sekalipun kita gak bisa bilang gini, aku lebih dari pemenang. Tuhan tolong. Ingat kuasa perkataan. Ya. Dan Ulangan 28 ayat 13-14, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ingat itu. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tadi sudah dibahas oleh Nancy. Bagaimana kalau kita ikuti perintah Tuhan, maka kita akan lihat, kita dengar suaranya dan kita akan diberkati. Karakter yang kita mau adalah kita rajin. Kalau gak rajin, begini, ingat aja. Bu Iin sampai hari ini aja gak pernah istirahat loh. Rajin. Lihat pemimpinnya yang rajin semuanya. Bilang aku harus rajin. Yang kedua adalah percaya diri. Hari ini gak ngomongin minder. Banyak orang minder karena apa? Karena merasa tidak pernah berhasil. Tapi percaya diri bilang gini, aku ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Aku sudah tentukan menjadi kepala bukan ekor. Jadi aku harusnya bersama Tuhan, bisa. Kalau engkau tidak banyak ngerti, baca firman. Saya ya dulu kalau rapat sama board of directors, direksi ada yang ngomong topik yang bagus. Tiba-tiba tuh orang gini, ngomongin topik ini. Saya bilang gini, Tuhan topik mereka lebih bagus loh Tuhan. Tapi kalau kita ini bergaul sama Tuhan, ini sesak. Nggak mau ngomong tuh sesak banget. Ya Tuhan, aku ngomongin Tuhan, ngomong. Saya bilang maafkan ya. Sorry if I'm wrong. Kalau di luar kan begitu ngomongnya. Sorry if I'm wrong. Sorry kalau aku salah. Tapi aku mau nyampaikan ini. Tiba-tiba topik yang saya pikir lebih keren dari yang Tuhan kasih, itu tiba-tiba di drop. Dan yang diomongin topik yang saya ajukan. Dan itu yang dieksekusi. Itu Tuhan. Makanya kita harus bersandar sama Tuhan. Dan bisa dipercaya, ulet, berjiwa pemenang. Setiap kali mau gagal, dalam nama Yesus, aku pemenang. Pasti ada jalan keluar. Itu ngomongin perkataan. Ngomongin setiap kali, aku tidak akan gagal bersama Tuhanku. Kalau gagal, maka sukses yang tertunda. Tapi aku akan terus ulet mengejar itu. Oke, nah sekarang kita doa lagi. Yang punya kutuk kegagalan atau saudara punya kutuk kegagalan. Hari-hari ini saya lihat, saya perhatikan banyak orang pinter sebetulnya.
Banyak orang juga banyak idenya tapi sering cepat nyerah. Dan cepat gagal. Yuk, di dalam nama Tuhan Yesus hari ini aku perkatakan semua kutuk kegagalan dari 7 turunan di atas. Dari semua yang pernah Tuhan salah di hadapan Engkau. Yang salah nama Yesus. Aku batalkan dalam nama Yesus semua kutuk perjanjian. Dalam nama Yesus. Yes. Dibatalkan dari hidupku. Diputus. Dalam Tidak nama ada Yesus. lagi kutuk kegagalan dalam hidup kami. Dalam nama Kutuk Yesus. keluarga Yes. di dalam Yes, dalam segala nama yang Yesus. kami kerjakan. Yes. Segala Dalam nama- pendidikan, segala Yes. pelayanan Dalam kami nama Tuhan potong Yesus. semuanya. Kami Dalam sudah nama ditentukan Yesus. menjadi pemenang, bahkan Yes, lebih dari amin, pemenang. amin, Kami adalah amin, penguasa amin, pasukan amin, terdahsyat. Kami adalah Kami menerima penguasa kemenangan, kuasa, kemuliaan. penakluk Kami dalam nama dijamin Yesus. sampai garis Apapun akhir. yang kami Kami lakukan, maka menyelesaikan Tuhan dengan bersama kuat. kami. Kami Dengan ditentukan sangat menjadi kuat, kepala bukan sangat ekor. kuat, sangat Tidak kuat. ada yang pernah Sampai akhir, batal, tidak ada sampai yang pernah akhir. gagal. Ya, Bersama kasih. Tuhan, aku adalah benar-benar orang-orang Kutuk yang akan berdiri, akan duduk dalam di nama Yesus, kepemimpinan. Aku perceraian akan dalam duduk di pelayanan, pemerintahan. Aku akan perpisahan, duduk di banyak tempat. patah di tengah mana jalan, Tuhan yang akan pemotongan memutuskan destiny, kegerakan. semua Dalam nama dipotong Yesus. dalam nama Yesus, dipatahkan. Yes, dalam nama Yesus. Yesus. Dan aku terima karakter rajin, percaya diri, bisa dipercaya, ulet, berjiwa pemenang. Terus Bapak Ibu, saya diingatkan oleh Tuhan, ada millennium clock. Ternyata millennium clock ini, dia ada di Museum Edinburgh. Ini yang buat, kalau bukan Freemason gak mungkin. Tingginya tuh 33. Dibalik 3 bagian. Dan waktu saya pelajari lagi mengerikan. Yang paling atas itu jamnya, itu ada seorang ibu pegang mayat. Gendong mayat anaknya. Terus di bawahnya mereka bikin 12 patung. 12 patung melambangkan setiap bulan. Satu patung. Dan mereka bilangnya begini, itu dibuat tahun 1999. Tapi diresmikan 1 Januari 2000 tahun milenium. Mereka bilangnya begini, ini untuk membuat orang-orang masuk ke tahun milenium. Ada banyak yang bantah, kenapa bisa begitu mengerikan? Masa atasnya orang pegang mayat, yang bawahnya ada 12 kutuk. Dia bilang ini kutuk yang kemarin sebelum masuk milenium orang-orang yang dapat. Tapi sebetulnya mereka profetik. Dari 5 master yang buat. Dan ini kutukan-kutukan yang membuat orang-orang di tahun 2000 ke depan. Dia mau katakan tidak akan jadi. Tapi kita katakan kita punya kuasa mematahkan semua kutuk itu per bulan. Ini bukan cuma di ulang tahun kita. Kalau kita berasa aku gak lahir di ulang tahun itu. Tapi kenapa kok itu sering ganggu aku? Patahkan, putuskan. Oke? Yang di bulan Januari, ya. Dia katakan, ya, ini seperti hakim-hakim Simpson. Kita tahu Simpson kan? Simpson itu sebetulnya dipilih Tuhan dari awal. Tapi dia mempermainkan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Simpson, Hakim 16 ayat 25 mengatakan Simpson saat di penjara dijadikan pelawak, betul gak? Oleh orang Filistin. Pelawak itu adalah orang yang tidak serius dengan hidupnya. Menganggap ringan kebaikan dan janji-janji Tuhan. Contohnya Mike Tyson. Mike Tyson itu diangkat tinggi oleh Tuhan. Tapi dia dengan seenaknya. Sampai akhirnya dia harus menulis buku From Zero to Zero. Ini orang yang tidak mengerti anugerah. Pembalikan keadaannya serius dengan yang Tuhan beri. Apapun yang Tuhan beri. Serius. Hargai anugerah Tuhan. Jangan bilang aku bisa. Jangan bilang juga gak seberapa. Dan yang ketiga, tentukan hidup seperti yang Tuhan mau. Saya kalau ingat Januari, ingat Jenderal Joel. Lihat contoh yang orang mengalahkan. Orang yang benar-benar luar biasa. Karakter Kristus yang dimiliki adalah punya komitmen. Kalau sudah iya. Selalu bersyukur dengan pemberian Tuhan. Menghargai anugerah Tuhan dan fokus dengan yang ilahi. Saya rasa dirinya dihidup di sel tubuhnya Jenderal Nita Joel. Selalu yang ilahi yang dia ingini. Kalau kita doa sama dia, dia selalu mencari yang takut dengan Tuhan.
dia gak pernah sia-siakan. Bahkan dia dengan mudah minta maaf, Tuhan ampuni aku kalau aku memberi persembahan yang salah. Kalau kita sering diganggu dengan ini, kita katakan anugerah Tuhan akan selalu menyertaiku dan itu yang membuat aku berhasil. Bukan karena kekuatanku. Siapa yang lahir di bulan Januari? Nah, yang lain boleh ya, berdiri aja yang Januari yuk. Yang Januari berdiri. Nah, karena saya tahu yang bulan Januari, saya minta Bu Nita yuk. Yuk semuanya kita mau berbahasa roh. Hianaraba syakanta kanaraba sekenereba. Semua kutuk Tuhan mengandalkan kekuatan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh kegagalan. Semua kemanusiaan. Semua yang bukan dari Tuhan. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kelemahan demi kelemahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa menghargai apapun juga yang Tuhan berikan. Seperti Simpson, kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Dihabisi, dihabisi. Karena kami adalah manusia-manusia ilahi. Yang Tuhan sudah berikan dengan awal kegagahan. Kekuatan yang supranatural yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah pewaris-pewaris dari setiap kesulungan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami selalu dikenal sebagai pasukan terdahsyat yang tidak terhentikan. Tidak pernah ada yang melawak dalam hidup kita. Bulan Februari, kutuk martir. Ini Februari banyak banget sih ya. Nah, suka mengorbankan diri atau mati karena orang lain secara konyol katanya ya. Ya, jadi tukang parkir katanya. Ada orang yang merasa harus melakukan sesuatu buat orang lain dengan konyol. Misalnya menanggung hutang orang lain, hutang teman. Gak disuruh Tuhan. Lalu ikut membolos karena solider dengan teman. Nah, anak-anak penari ikut bolos. Apalagi kalau merasa berkorban itu keren. Kalau gak disuruh Tuhan, jangan. Yang di bulan Februari ya. Jangan ada ilusi-ilusi pengen jadi pahlawan kesiangan. Ya. Terus jangan terdorong untuk melakukan sesuatu karena hanya sungkan, hanya karena kita ini enggak enak ya dan takut nanti gimana. Saya mesti ngomongin jiwa saya. Kadang-kadang bisa begini, ya udah nggak apa-apa saya jadi korban. Iya cari yang susah. Makanya yang Februari bertobat ini banyak banget jenderalnya yang Februari bertobat. Ya saya mau minta Bapak Luki atau ini deh. Gorata sakata kana boro sopo-sopo. Yes Tuhan, kami melepaskan semua yang bukan dari Tuhan, yang suka menanggung, yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus melakukan sesuatu karena kesukaran dalam nama Yesus. Kami orang-orang yang punya jiwa berkuat berdiri dengan teguh. Kami orang-orang yang melakukan karena ketepatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ilusi untuk berkorban dipatahkan dalam nama Yesus. Martir sia-sia dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ketakutan, kesungkanan, takut akan manusia, takut gagal, takut tidak berhasil dipatahkan. Setiap kutuk bulan Februari kami menjadi orang-orang yang menyatu dengan Tuhan, passion dan mencapai garis akhir dengan Tuhan dalam nama Yesus. Kami yang melahir di bulan Februari, kami adalah orang-orang yang setia, suka menopang destiny orang lain. Kami menjadi second band yang luar biasa. Kami menjadi penuntas tugas-tugas yang luar biasa. Kami adalah orang-orang yang punya hati hamba. Hineni, kami adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang menyelesaikan semuanya. Sekalipun orang lain tidak mau selesaikan, kami yang berhutang tahun Februari akan jadi orang-orang yang menopang kegerakan dengan sangat kuat di dalam nama Yesus. Silakan duduk. Sekarang yang Maret, yang saya ingat cuma engkau sama Bapak. Siapa lagi Maret ya? Coba angkat tangan Maret.
Oh, ada banyak juga. Oke. Yang bulan Maret, kutuk kelahiran yang dipaksa. Dia tidak bisa menikmati hidup. Suka merasa dipaksa. Kuliah dipaksa mama. Menikah dipaksa papa. Terus bekerja juga dipaksa suami atau istri. Lalu melayani juga karena dipaksa Bu Iin. Karena dipaksa sama pemimpin. Aduh, karena keadaan. Kalau saya nggak melayani saya nggak dapat PK. Jadi seperti itu semua rasanya terpaksa, ya. Lalu kalau kita mau balikan keadaan, jangan pernah terpaksa. Nggak laku di hadapan Tuhan. Nggak ada dupa yang harum, ya. Lalu membalikan keadaannya, percaya kita lahir karena sebuah tujuan dan destiny ilahi. Bukan karena terpaksa, nggak ada satupun dari kita yang lahir karena terpaksa. Doa minta seperti engkau, paksakan kehendakmu dan rencanamu terjadi dalam hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Tiap hari minta, paksakan itu. Dan selanjutnya, jalani destiny dengan sukacita dan orang yang ada dalam destiny-nya akan gembira, produktif dan memberkati orang lain. Kalau kita udah di destiny, percaya kok. Saya salah satu destiny-nya adalah coaching. Kalau saya ngajar orang lain tidur, artinya saya salah di destiny-nya. Tapi saya bisa ngajar GGB berapa puluh jam, orang tetap melek. Karena saya tahu itu destiny saya. Ya, jadi kalau orang yang punya destiny-nya udah di on track, dia akan membuat orang lain diberkati dengan apa yang dia kerjakan. Hari ini yang bulan Maret, silakan berdiri. Tidak ada lagi paksa ya, merasa dipaksa dalam nama Yesus. Ya, ini pemimpinnya nggak ada. Dalam nama Yesus. Siapa? Ica. Mari kita bahas roh dengan sangat kuat. Kiara maya shekene karara rapaya sekene karapaya sekene karara maya she. Kiara rapaya se, kami percaya Tuhan. Kami hidup, kami mengerjakan segala sesuatunya bukan karena paksaan Tuhan. Kami menikmati kehidupan kami. Kami tidak pernah merasa dipaksa Tuhan. Kami percaya kami lahir dengan sebuah tujuan dan destiny yang sangat kuat dan sangat besar di hidup kami. Destiny yang ilahi yang berasal daripadamu Tuhan. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami jalani setiap destiny dengan sukacita. Kami jadi gembira, produktif. Bahkan semuanya pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, memberkati orang lain Tuhan. Kami terima Tuhan karakter untuk rela, cerdas, konten. Kami full dengan Kau, kami whole dengan Kau Tuhan. Kami resilient di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu, yang bulan Maret bilang Tuhan aku punya kerelaan. Dikasih kerjaan apapun gak merasa terpaksa. Rela mengerjakannya dengan sukacita. Yang kedua, cerdas. Dia bisa lihat yang ini ngapain dibilang terpaksa. Kalau orang yang gak cerdas baru bilang itu terpaksa. Ya, kita mesti gini ya. Saya bahagia kalau di Mahanaim. Orang tuh ngurusin pemimpin aja ya itu rebut-rebutan. Nggak kayak orang lain. Oh gini, saya pernah di Israel, pergi ke Israel, ada seorang dari Jewish datang situ. Ini semua ngerti banget. Langsung buru-buru ya, uangnya nggak seberapa, semuanya ngasih. Karena semua tahu, punya kerelaan, punya kecerdasan. Ini aku nabur di tempat yang tepat. Ya, lalu yang selanjutnya adalah konten. Kita harus puas dengan semua yang ada. Semakin kita puas, semakin kita diberi. Konten, ya konten itu puas. Resilience itu adalah mudah bounce back. Jadi resilience itu karakter yang enggak terus susah jadi galau karena merasa terpaksa dan semua kerjainnya. Tapi dia langsung tek. Yes, ini kesempatan. Aku bisa bisa kerjakan untuk pemimpin atau untuk orang-orang sekitarku. Yang bulan April kutuk bencana. Biasanya di sini banyak pembisku nih, karena nggak ada. Biasanya ada Ruth Apung, ada Catherine, ada Call Me nggak Call Me? Sugiarto nggak ada. Yang April siapa? April di sini ada penari? Nggak ada ya? Ini adalah orang yang selalu merasa kemanapun dia pergi diikuti oleh bencana dan musibah. Apapun yang dibuat sial. Dia merasa begitu. Lalu Ayub 18 ayat 8 sampai 9 mengatakan karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring dan di atas tutup pelubang ia berjalan.
tumitnya tertangkap oleh jebak dan ia tertahan oleh jerat. Pembalikan keadaannya, kita harus tahu Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Mazmur 23 ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemurahan selalu mengikuti aku. Ya, ubah kutuk bencana menjadi kekuatan menahan dan menghentikan bencana. Jadi jangan bilang gini, aku gak ada kutuk bencana. Justru aku yang menghentikan bencana. Aku yang mengatakan bencana boleh memilih tempatnya. Ya, lalu hardik semua roh intimidasi. Kalau ada yang mengintimidasi, katakan, aku loh yang nentuin, bukan kamu. Hei, kutuk apapun, aku yang menahan bencana dengan kuat. Bang, bulan apa? Agustus, ntar ya. Yang April ya udah, karena waktunya gak banyak ya. Yuk kita akan berdiri yang April, bulan April berdiri. Yang bulan April, wah banyak juga ini di belakang. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga kami katakan, tidak ada kutuk bencana dalam hidup kami. Kemanapun kami pergi, kami akan membawa berkat. Kami akan jadi sumber kelimpahan dalam nama Yesus. Hari ini kami batalkan semua perjanjian orang tua kami, keturunan di atas kami. Dalam nama Yesus yang pernah dengan kuasa-kuasa kegelapan kami batalkan dalam nama Yesus. Hari ini kami katakan, tidak ada bencana apapun, kerusakan apapun yang aku lakukan selalu menang. Karena keberhasilan ada di tanganku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku akan punya karakter yang selalu sukacita, berani, strong, powerful, peka dengan tanda-tanda bencana. Karena aku yang menentukan di mana bencana itu harus jatuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jadi ubah ya Bapak Ibu tadi yang berdiri bulan April. Kalian powerful. Sangat berkuasa. Peka dengan tanda-tanda kalau ada tanda-tanda. Peka dan hancurkan, batalkan. Ya. Sekarang bulan Mei, kemarin banyak. Pastor Fendi gak ada ya. Bulan Mei. Kutuk cendekiawan. Ya, terlalu banyak memakai pertimbangan manusianya sendiri. Semua dipikir dan dipikir sampai mumet. Ya, mempertimbangkan segala sesuatu itu baik ya Bapak Ibu. Tapi jangan sampai pertimbangan manusia yang lebih dominan. Karena akan terus menimbang mendua hati dari Tuhan. Ya, nah pembalikan keadaannya, minta pertimbangan Tuhan di atas segala keadaan. Pertimbangan manusia sebagai referensi yang membantu saja. Jangan keminter kalau engkau bilang. Ya, biasakan berjalan dengan iman bukan apa yang kita lihat. Ya, karakter yang kita harus ambil adalah rendah hati, tahu diri, tidak so tahu, mau belajar, cinta didikan dan bijaksana. Yuk, yang bulan Mei silakan berdiri. Hari ini juga ya kita injak-injakin semua ya, katakan dalam nama Yesus. Oke. Hah? Hah? Syakaralabaya syakaratakaralamaya sih. Kiaralamaya sakaratakaralamaya kiri. Sore hari ini Tuhan kami berkata di dalam nama Yesus, kami mau patahkan semua banyak pertimbangan di dalam diri kami. Semua pertimbangan segala sesuatu yang baik, semua pertimbangan manusia yang lebih dominan dan menimbang dan mendua hati. Hari ini kami berkata di dalam nama Yesus, kami patahkan biar ada pembalikan Tuhan yang turun atas kami. Kami minta pertimbangan Tuhan di atas segala keadaan. Pertimbangan manusia sebagai yang membantu kami di dalam nama Yesus. Hari ini kami mau terima roh yang rendah hati, roh yang tahu diri, roh yang mau dididik, tidak so tahu, mau belajar, cinta didikan dan bijaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami bisa bijak karena kami aktifkan 7 roh Allah dalam hidup kami. Maka kami lihat Tuhan, bersama Engkau pikiran Kristus yang selalu ada dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami pertimbangkan selalu seirama dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Bulan Juni, ini banyak ini. Ini pasti ibu yang mesti patahkan ya. Saya pakai merah itu di depan ya. Katanya begini, kalau bulan Juni kutuk korban perang. Dalam nama Yesus gak pernah ya.
merasa hidupnya selalu jadi korban orang lain. Bisa merasa karena suamilah, karena istrilah, karena kakak atau adik, karena begini, saya mesti begini, karena begini. Bukan, tapi kita yang menentukan. Terus lama kelamaan akan, kalau itu gak diputusin, lama kelamaan punya korban mentality. Victim mentality dan sulit percaya bisa menang. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah merasa dirinya berkorban. Tapi dia melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan dan menjadi pemenang. Ya, pasti jadi presiden. Kemarin saya mau dukung Joshua jadi presiden 1000%. Saya dukung 1000% ya. Kita adalah orang-orang yang seperti itu. Membalikan keadaan, punya mental pemenang, bahkan penakluk dan penguasa. Kita pasukan terdahsyat yang akan menuntaskan mandat Tuhan di hari-hari terakhir. Semua keadaan buruk bisa diubah menjadi indah dan mulia di hadapan Tuhan. Karakter yang akan dimiliki adalah percaya dengan kekuatan ilahi. Ya, winning mentality, selalu menang. Mana coba lihat, nggak ada tuh ya kata nggak menang di kamusnya ibu. Kalau kita ini sukunya ya harus punya begitu. Bulan Juni justru bulan Juni yang benar-benar menang selalu. Ubah korban jadi mesbah. Apapun bukan korban, tapi itu mesbah di hadapan Tuhan. Lalu menguasai strategi perang dan perkasa. Coba aja lihat ibu panglima kita. Kami terlahir untuk menjadi penguasa. Kami melahirkan generasi terdahsyat. Dan kami selalu ada yang paling depan, menangkap tepat dengan yang Tuhan mau. Kami menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami putuskan setiap kutuk korban perang, setiap kutuk kekalahan, setiap kutuk Tuhan pertikaian. Tidak ada damai, tidak ada kesejahteraan, tidak ada ketenangan. Kami patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hidup kami ada shalom. Dalam hidup kami ada kemenangan, ada sukacita. Di dalam hidup kami setiap tempat, setiap waktu akan menjadi mesbah. Kami menguasai strategi perang. Kami perkasa. Kami punya selalu winning mentality. Kami memegang dan berjalan dengan kekuatan ilahi. Kamilah orang-orang supranatural. Kami berjalan dengan 7 roh Allah. Di dalam nama Yesus, kamilah pasukan terdahsyat, jenderal-jenderal terhebat sepanjang masa. Kami merubah setiap keadaan menjadi keadaan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami terima berkat dan kemenangan dan urapan dan kasih dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Oke, sekarang bulan Juli. Siapa yang bulan Juli? Nah, banyak juga bulan Juli tuh Nika ya. Dalam hidupnya selalu tegang dan tidak ada shalom katanya. Ya, sering merasa menjadi tawanan. Jangan merasa tawanan ibu ya, jadi tawanan ibu. Tawanan yang sukacita tadi, tawanan manis ya. Lalu selama hidupnya merasa di kamp perang, berkatnya seperti ransum tentara. Dalam nama Yesus hari ini tidak ada ya. Apa yang dicari dan diperjuangkan tidak jelas. Itu dibilangnya begitu, kutuknya begitu ya. Tapi kita kembalikan keadaan. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Oke? Suka bergaul dengan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan selalu melingkupi hidupnya, pikirannya, dan hatinya. Dan ubahkan shalom dalam hidup. Karakternya adalah selalu shalom. Pembawa damai, striving, berjuangnya tuh itu kan Nika banget. Dia bisa berjuang sampai pasti dapat. Sekalipun dia pernah sakit loh, dia tetap berjuang. Habis pulang dari mana? Dari Belarus. Itu lihat dia nari kayak kalau kita udah ngilunya minta ampun. Tapi dia bisa striving ya, luar biasa. Dan sebetulnya katakan jiwaku tenang. Bulan Juli, nari. Sekarang yang bulan Juli berdiri dipimpin doanya sama Nika. Ayo habis sih semua. Mari kita bulan Juli bangkit berdiri. Oke. Kiarata kaya syakara laralabaya sakara labaya se. Kami percaya Tuhan Kau Allah Jehovah Shalom yang ada di atas kami, yang memerintah atas hidup kami, bangsa kami, keluarga kami. Dalam nama Yesus tidak ada lagi ketegangan yang bukan daripada Tuhan, tapi ada shalom yang menguasai hidup kami dan sekeliling kami.
Kami tidak menjadi tawanan dosa, tapi kami menjadi tawanan Roh-Mu sendiri. Kami akan melakukan tepat seperti apa yang Kau mau. Kami menjadi orang yang menikmati segala sesuatu bersama dengan Engkau. Kami terima karunia untuk menikmati, dan kami terima karunia kelimpahan. Berkat kami tidak cuma seperti ransum tentara, tapi berkat kami berlimpah-limpah, no limit, karena itu yang menjadi janji-Mu sendiri. Kami berdiri dengan kuat dalam destiny, dalam panggilan. Kami mengejar apa yang Kau mau Tuhan. Kami menginginkan Tuhan lebih dari apapun. Kerinduan kami, cinta kami, hati kami adalah Kau sendiri. Kami percaya Tuhan ada kebenaran yang tumbuh, yang mengalir melalui hidup kami. Dan kebenaran itu akan mengalirkan ketenangan, ketentraman, teguh, kokoh di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Kebenaran Tuhan selalu melingkupi hidup kami. Ada tudung ilahi di dalam hidup kami. Pikiran kami, hati kami tertuju kepada Engkau sendiri. Kami percaya, kami terima karakter Kristus, yaitu Shalom, pembawa damai, berjuang, dan punya jiwa yang tenang. Karena Engkau sendiri adalah Allah Jehovah Shalom dalam hidup kami. Amin, amin, amin. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang yang bulan Agustus. Ada Bang Simon, ada Kak Steve harusnya. Ada Bunda, nggak tahu kemana. Ya, bulan Agustus katanya kutuk kesedihan. Suka merasa sedih, sering menangis dan tidak bisa menikmati sukacita Tuhan. Tidak bisa menghidupi firman, the joy of the Lord is my strength. Itu nggak bisa menghidupi, dalam nama Yesus hari ini juga bisa. Nabi Yeremia dalam hidupnya sering meratap dan dirundung kesedihan, tidak pernah alami sukacita Tuhan. Pembalikan keadaannya, bersyukur dalam segala keadaan, dalam suka dan duka. Patahkan semua roh kesedihan yang sering muncul. Kalau harus menangis, menangis jiwa-jiwa atau menikmati keajaiban Tuhan. Gak pernah nangisin diri sendiri ya, Kak Steve ya. Karakter Kristusnya adalah sukacita, fun, passionate ya, cheerful, compassionate, penuh belas kasihan malah. Ya, dalam nama Yesus kita minta generosif. Kal batalkan itu semuanya, kutuk-kutuk itu. Di dalam nama, ayo. Tunggu, berdiri dulu yang bulan Agustus berdiri. Bulan Agustus berdiri. Wah banyak juga ini, ayo. Ya, yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan semua kutuk bulan Agustus. Tidak ada kesedihan, tidak ada sesuatu MMGD. Semuanya akan bersukacita di dalam Tuhan. Karena itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dari semua sakit penyakit dan virus apapun juga. Engkau akan terus bersukacita karena Tuhan menjadi sumber kekuatan. Pokok sukacita yang akan membuat kita menerima kelimpahan dari setiap lipat-lipat, tingkap-tingkap langit, dari seberang lautan, dari bangsa-bangsa. Dan kami akan mengetap semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami akan menikmati berkat jasmani, rohani, dan berkat yang ilahi dalam hidup kami. Sukacita yang melimpah-limpah adalah bagian kami. Kami diliputi oleh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami diliputi dengan passion dan gairah yang daripada Tuhan. Kami dipenuhi oleh belas kasihan. Tapi kami menikmati semua yang baik, semua yang mulia, semua yang indah menjadi bagian kami. Karena kami dikelilingi oleh kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti kami seumur hidup kami. Yes, bulan Agustus adalah kutuk yang melimpah. Orang yang sangat diberkati, gak pernah sedih, hidupnya selalu sukacita. Dalam nama Yesus, silakan duduk. Bulan September, Kesya ada gak? Nah iya, Kesya itu. Ya, tidak bisa mendengar dari orang lain, bukan Kesya. Ya, suka ada di dunianya sendiri katanya, egois ya. Amsal 18 ayat 1 mengatakan orang yang menyendiri amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Hatanya seringkali ketika mendengar pendapat orang lain yang berbeda, amarahnya mudah meledak. Bukan Kesya dan yang lain. Tidak percaya pada orang lain, Kesya sangat percaya. Bahkan mertuanya dia percaya banget. Oke, sekarang pembalikan keadaannya. Selalu ingat kalau kita adalah terang dunia. Karena terang Tuhan selalu menyinari hati dan hidup kita. Yang kedua, lebih percaya dengan kebenaran firman Tuhan daripada kebenaran dunia atau diri sendiri atau hoax di luar.
Jangan tinggalkan persekutuan dengan orang lain. Aktifkan telinga seorang murid. Karakter yang akan didapat adalah pendengar yang baik. Fleksibel, yaitu Kesha banget fleksibel. Suka bergaul, care dan peduli. Mari Kesha. Semua yang bulan September belahirnya berdiri dengan Jenderal Kesha. Putuskan semuanya. Ya. Oke. Syakarala manahaya sokorola takaya sakarala takaya sikiarala pakarala takaya horala nahaya sakana mahaya sokorala takaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan semua kutuk bulan September mau kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami keluar dari setiap kepertapaan kami. Semua tembok-tembok yang kami bangun sendiri kami mau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau patahkan setiap kutuk tidak bisa mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi telinga yang tidak bisa mendengar. Tidak ada lagi hati yang membantu yang tidak bisa mendengar. Kau Tuhan yang melembutkan hati kami. Kau Tuhan yang membukakan telinga kami. Agar kami bisa mendengar suara panglima besar kami. Dan suara dari pemimpin kami. Kami perkatakan kami keluar dari setiap penyendirian kami. Kami keluar dari setiap kemarahan kami yang meluap-luap. Ada shalom Tuhan, ada cool spirit, ada penjagaan Tuhan. Engkau Tuhan yang meluputkan kami dari setiap jerat penangkap burung. Kau Tuhan yang meluputkan kami dari setiap kutuk-kutuk kemarahan. Kau Tuhan yang meluputkan kami dari setiap ikatan-ikatan kemarahan. Bahkan kemarahan-kemarahan yang tidak kami sadari. Kami percaya Tuhan, kami mau ambil Tuhan kefleksibelan yang daripadamu. Kami perkatakan diluputkan dari setiap jebakan. Kami punya hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang percaya kepada pemimpin. Hati yang percaya kepada saudara dan orang-orang seiman bersama kami. Kami perkatakan kami punya hati yang peduli. Tidak ada keegoisan dalam hati kami. Tetapi kami punya hati yang belas kasihan. Menjadi terang dunia. Mempunyai hati yang bisa mendengar. Dan mempunyai telinga seorang murid. Kamilah pasukan, kamilah orang-orang yang keluar dari setiap penyendirian kami. Kami mau putuskan setiap kutuk kemarahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Silakan. Sekarang bulan Oktober, kutuk kelaparan. Siapa nih Oktober? Oh ada, David, oke. Kutuk ini katanya di jasmani memang kemiskinan. Tapi di jiwa, jiwanya kosong. Kekosongan jiwa, haus kasih dan perhatian. Tertolak, kesepian. Kalau di roh tidak suka terima makanan keras. Membalikan keadaannya, Tuhan beri kita kelimpahan. Tidak ada orang miskin di antara kita. Jiwa kita mendapat ketenangan dari Tuhan. Roh kita dipuaskan dengan firman kebenaran Tuhan. Milikilah lapar dan haus akan Tuhan dan kebenarannya seperti Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hersibis, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Karakter yang harus kita ambil adalah mau belajar. Kembali lagi abundant mentality, orang yang berjiwa besar. Orang yang melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Orang yang konten lapar yang ilahi. Rasa aman di sini. Dia nggak pernah, dia laparnya cuma lapar yang ilahi. Dia nggak akan lapar yang urusan jasmani. Jiwanya kaya, jiwanya hausnya dengan yang ilahi yang kalau udah deket sama Tuhan itu enak banget. Saya bersyukur ya, saya mau lewatin kantor, perkara suami saya, tapi hati saya ini gembira banget. Happy banget sampai saya menghasilkan. Saya melihat, saya mendidik anak-anak saya. Mereka walaupun bapaknya, puji Tuhan haleluya 1000 kali. Tapi jiwa mereka tidak kosong. Jadi hari ini tolong siapa yang ulang tahun bulan Oktober berdiri. Yang bulan Oktober berdiri. Ya David. Ya David sini. Ya, ayo patahkan. Ya. Ya di situ aja nggak apa-apa. Ya. Oke yuk, cepat. Kira basyara
Kirapakaya takarabaka sakaraparapakase. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada kelaparan yang jasmani dan roh. Kami berkatakan, kami dikenyangkan di dalam Engkau. Seperti Raja Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami dikenyangkan di dalam Engkau Tuhan. Kami memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan dan kebenarannya. Kami percaya Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepada kami. Kami mau belajar, kami punya mental abundantly. Kami punya lapar yang ilahi bersama dengan Engkau. Haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami adalah orang-orang yang di bulan Oktober selalu dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Punya rasa aman Amin. yang selalu Amin. dicukupi Amin. oleh Tuhan. Amin. Tidak pernah curiga sama Tuhan. Tidak pernah galau. Tidak pernah merasa sendiri. Tapi selalu lapar yang ilahi dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Sekarang November. Biasanya ada koko ini. Ya. Sering mendengar suara-suara tertentu yang bukan dari Tuhan. Yang bisa membuat yang bersangkutan tiba-tiba gelisah. Jiwanya labil, sebentar sedih, sebentar gembira. Ada Livi? Oh ya Livi. Yang ketiga, sering melakukan tindakan-tindakan yang mencelakakan dirinya sendiri dan ekstrim ke arah negatif. Ya, pembalikan keadaannya. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan roh yang luar biasa. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah, kalau versi bis, hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Karena kalian bersatu dengan Dia. Dan pembalikan keadaannya mau mendengar dan menerima masukan yang ilahi. Waspada dengan suara yang menyimpang. Yang ketiga, aktifkan dan sungguh-sungguh berjalan dengan 7 roh Allah. Kalau ekstrim ke arah negatif bilangnya, kita ekstrim buat Kristus. Kita minta itu ya. Dalam nama Yesus dulu kok kan begitu ya. Ekstrim buat Tuhan itu ekstrim banget. Dalam nama Yesus hari ini juga. Ya, ibu sebagai ibu putuskan dalam nama Yesus hari ini juga Koko kembali lagi stabil karakternya, sensible ya, karakternya itu sensible dan balance ya, karakternya itu adalah orangnya seimbang, jasmani rohani yang apa semuanya seimbang dalam nama Yesus. Bulan November adalah bintangnya Tuhan. Silakan berdiri yang ulang tahun November. Sakarata kanarapa sakarapaya seke narabaya sakarata karabaya seke di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang lahir di bulan November Tuhan, kami putuskan setiap roh kegilaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami putuskan setiap ekstrim yang negatif. Kami putuskan setiap jiwa yang labil. Kami putuskan setiap melo-melo yang gak jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau balikan keadaan bahwa roh yang di dalam kami lebih kuat dari roh apapun di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, keekstriman kami hanya untuk Tuhan dan untuk semua yang Tuhan mau. Dan kami percaya Tuhan, pikiran, perasaan kami dipenuhi oleh 7 roh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panggil setiap pemimpin, engkau yang sudah ditetapkan menjadi raja, engkau kembali kepada panggilanmu mulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau kembali kepada panggilanmu, berdiri sebagai raja yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami stabil, kami punya kestabilan yang daripada Tuhan, kami punya keseimbangan dari jasmani dan rohani dan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengar dan menerima semua yang ilahi yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan pekerjaan kami adalah penyembahan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin, amin, amin. Yang bulan November akan terima sebuah saringan di telinganya. Dia mengerti mendengar suara yang dari mana. Suara yang sensitif dengan suara Tuhan. Akan sangat tajam. Membuat semua bintang-bintang ini menyelesaikan tugasnya dengan sangat kuat dalam nama Yesus. Bulan Desember, saya minta ini asisten saya Nita Deborah ya.
Kutuk Pandora, jangan suka kebuka kutuk Pandora. Katanya kalau kotak Pandora, kotak yang jika dibuka, yang keluar itu semua hal yang buruk. Ya, Melinda juga. Oh ya tuh, Melinda berdua sini. Ya, Iren juga, mana Iren? Ini 3 jenderal harus selesaikan nih bulan. Ya, orang-orang yang jika melakukan sesuatu ujungnya malah petaka, masalah, kiamat dan tak tertolong. Dalam nama Yesus gak pernah terjadi. Gak pernah terjadi dalam nama Yesus ya. Tidak boleh ada yang di bulan Desember. Dan yang dikatakan gini, contohnya kayak Ham dan Sem dan Yafet. Kalau Ham itu waktu lihat kesalahan bapaknya, dia itu malah menceritakan. Ya kayak buka sesuatu yang aib gitu. Tapi kalau Sem dan Yafet itu tutupin. Dia malah diberkati ujungnya ya. Oke. Dan pembalikan keadaannya pakai kunci dari Tuhan hanya untuk membuka perkara-perkara yang ilahi. Ya, perkara-perkara yang Tuhan mau. Dan miliki sikap yang dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Oke. Lalu bisa mendengar masukan dan mengakui kesalahan. Ya. Lalu karakter yang akan didapat adalah takut akan Tuhan. Taat sama Roh Kudus, bisa dipercaya dan pembawa kebenaran. Mari silakan, ini udah yang terakhir. Ya, Nita, Iren Sugiarto, Melinda. Ayo saut-sautan, selesaikan itu. Tidak ada kotak Pandora, silakan. Shakaya rapa 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 sekererererererere. Kiara para para pasakaya rapa 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 sekerererererere. Kiara para para pasekerererererere. Sakaya rapa sekererererere. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkatakan Tuhan, hari ini kami sepakat, kami patahkan kutuk bulan Desember dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kutuk Pandora dalam nama Yesus. Tidak ada kotak-kotak kekacauan yang dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami percaya kami adalah membawa kebenaran. Kami adalah orang-orang yang menyelesaikan setiap perkara-perkara bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami adalah penggenap-penggenap semua janji yang Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Kiara paya syakararararara maya sekarararare. Kiara kami bukan troublemaker, tapi kami adalah history maker buat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kunci yang ilahi kami ambil untuk membalikan keadaan. Apapun yang terjadi di musim-musim yang berlalu sudah selesai. Sebab ini tahun kebangkitan, tahun pintu terbuka. Dan kami akan memiliki sikap yang mendengarkan suara Roh Kudus. Semakin hari semakin tenggelam di dalam Roh Kudus. Kami mendengar dan mengakui kesalahan kami. Kami menjadi seperti Daud di akhir zaman. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi pilihan kami adalah pilihan Tuhan. Dan apapun yang kami buat akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kami lakukan bukan membawa neraka tumpah, tapi apa yang kami buat membawa surga menyentuh bumi. Silakan duduk dulu. Kutuk memang kita putuskan. Tapi ingat, karakter dibuat karena kebiasaan. Kalau tadi yang dikatakan kebiasaan yang jelek itu, mulai hari ini ubah. Perbuatan itu diubah. Enggak, kebiasaan tidak bisa diciptakan dalam sehari. Diulang-ulang-ulang, lama-lama engkau akan punya karakter yang benar-benar yang seperti yang dikatakan. Kita kembalikan keadaan. Kalau kutuk bencana itu katanya menimpa kita, kita katakan justru ada the power gini. Kita jadi orang powerful yang mengatakan kutuk engkau tidak bisa ke sini. Jadi dibalikan semuanya dengan apa? Membuat kebiasaan yang baru. Membuat kebiasaan yang baru. Kita akan punya tugas di luar lebih banyak lagi. Tidak ada kutuk yang bisa mengena kita. Kita sudah perkatakan ada kuasa perkataan. Isi firman sebanyak-banyaknya. Dan ubah caramu. Kalau kau lihat orang tuamu pernah gagal, jangan ikuti cara gagalnya. Ubah itu jadi keberhasilan. Terima kasih Tuhan.